Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto kala itu mengatakan secara blak-blakan bahwa Malaysia dan Singapura tidak senang dengan rencana Indonesia untuk memajukan industri semikonduktor. Sebetulnya di tahun 1973 Indonesia telah memiliki pabrik semikonduktor. Pabrik tersebut merupakan investasi dari dua perusahaan multinasional Amerika Serikat. Jadi Indonesia dulu pernah menjadi negara pengekspor semikonduktor teman-teman, walaupun itu dulu. Kemudian di tahun 1985 akhirnya investor tersebut memilih pindah ke Malaysia karena masalah ketenaga kerjaan. Sejak saat itulah semikonduktor Indonesia dikalahkan oleh Malaysia. Pertanyaannya, apakah Indonesia akan berdiam diri saja mengenai kekalahan ini? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membuka tabir tentang ketegangan antara Indonesia dengan tetangga terdekatnya, Malaysia dan Singapura, terkait rencana maju Indonesia dalam industri semikonduktor. Dalam sebuah seminar ekonomi yang menggetarkan Jakarta Pusat, Airlangga mengungkap bagaimana rencana besar ini mengganggu tidur nyenyak negara-negara seberang laut. Indonesia telah melihat peluang emas dalam industri semikonduktor, dengan Amerika Serikat dan Cina merapat untuk menjalin kerjasama. Rencana megaproyek senilai 12 miliar AS dolar di Pulau Rempang menjadi tonggak awal bagi Indonesia untuk menapaki jejak besar dalam dunia teknologi semikonduktor. Namun, bukan tanpa hambatan. Airlangga dengan jujur mengakui bahwa Malaysia dan Singapura tidak senang dengan langkah besar ini. Mereka berusaha mengganjal Indonesia dengan isu lingkungan dan ribuan alasan lainnya, hanya untuk mencegah Indonesia memasuki panggung utama industri semikonduktor. Sejarah panjang industri semikonduktor di Indonesia menjadi catatan pahit, ketika investor berpindah ke Malaysia pada tahun 1985, meninggalkan Indonesia dalam kehampaan. Namun, semangat tak pernah padam. Indonesia bergerak maju, dengan tekad kuat untuk kembali ke panggung industri semikonduktor, lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Untuk membangun industri semikonduktor yang kuat, Indonesia membutuhkan pasukan terampil di bidang mikroelektronik. Mencetak engineer-engineer handal adalah langkah awal dalam membangun fondasi yang kokoh bagi masa depan industri teknologi tanah air. Sebagai negara yang dulunya menjadi pengekspor semikonduktor, Indonesia bertekad untuk kembali meraih kejayaan itu. Dengan semangat yang membara, Indonesia tidak hanya bermimpi memiliki mobil listrik, tetapi juga menjadi pemain utama dalam industri semikonduktor, membangun ekosistem elektronik yang kokoh dan mandiri. Dengan tekad yang kuat dan semangat yang tak kenal lelah, Indonesia berdiri tegak menghadapi tantangan, siap meraih kembali posisinya dalam kancah industri teknologi global. Waduh, nampak-nampaknya ambisi besar negara kita Indonesia untuk mengalahkan Malaysia dalam menguasai industri chip semikonduktor dunia. Seperti yang dibilang Kemenko Bapak Airlangga kemarin, kini sepertinya semakin berat, bos. Makin besar nih tantangannya. Bagaimana tidak? Pasalnya diwartakan oleh CNBC Indonesia yang mengutip lagi dari Nikkei Asia 13 Agustus 2024 kemarin. Baru-baru ini perusahaan raksasa chip alias semikonduktor asal Eropa, yaitu Infineon, telah memulai produksi di pabrik chip listrik terbesarnya di Malaysia, bos. Dan tak main-main, produksi ini pun akhirnya disebut sebagai penanda kemenangan negara tetangga kita untuk naik ke rantai pasokan semikonduktor global. Di mana pabrik Kulim di Malaysia ini pun disebut akan menjadi pabrik silikon karbida terbesar di dunia setelah mencapai kapasitas penuhnya dalam 5 tahun ke depan, bos. Ngeri tak sedap. Terbesar di dunia pula, ya kan? Dan Infineon dari Eropa ini pun kini mengincar permintaan dari sektor energi terbarukan dan aplikasi elektrifikasi seperti kendaraan listrik dan pusat data AI. Jadi mereka, Malaysia kini mulai bergerak untuk menguasai pasar chip dunia, bos. Nah, pertanyaannya, apakah kita Indonesia akan ciut nyali? Apakah kita bakal kalah? Oh, tentu tidak, bos. Tidak semudah itu, Ferguson. Pasalnya kini, negara-negara besar pencipta chip lainnya ternyata tengah gencar-gencarnya mendukung Indonesia untuk memproduksi chipnya sendiri. Nah, negara mana sajakah itu?
Oke, terkait ambisi besar ini, ternyata Indonesia pun bakal melakukan kolaborasi 3 negara bos, di mana Amerika dan Taiwan kini mendorong Indonesia untuk memprioritaskan membangun industri semikonduktor. Dan melalui Institut Teknologi 10 November atau ITS, kini mereka telah bekerja sama dengan National Taiwan University of Science and Technology untuk menggelar International Conference on Sustainable Semiconductor Manufacturing, yang artinya adalah konferensi internasional untuk manufaktur semikonduktor yang berkelanjutan. Nah, konferensi ini pun bekerja sama dengan Taipei Economic and Trade Office atau TETO dan US Consulate General di Surabaya. Konferensi ini melibatkan praktisi dari Indonesia, Taiwan, dan Amerika Serikat dan diselenggarakan di Auditorium Research Center ITS pada Selasa 13 Agustus 2024 kemarin. Dan tak main-main bos, topik yang dibahas dalam konferensi ini pun berkisar dari proses fabrikasi semikonduktor atau chip hingga ekonomi sirkular, serta tujuan pembangunan berkelanjutan melalui aplikasi semikonduktor termasuk kecerdasan buatan dan komputasi berkinerja tinggi. Dan US Consulate General Surabaya yakni Mr. Chris Green menjelaskan bahwa konferensi ini bertujuan untuk menghasilkan strategi yang membantu Indonesia dalam menemukan potensi serta melewati tantangan yang dihadapi dalam sektor industri manufaktur. Beliau pun membeberkan bahwa kini Amerika siap untuk memberikan dukungan kepada Indonesia, terutama melalui sektor pendidikan untuk meningkatkan SDM, serta membantu perusahaan swasta dalam meningkatkan kualitas produksi semikonduktor. Beliau katakan, sektor semikonduktor ini tergolong penting, karena menurut saya sektor ini adalah kunci bagi hampir semua proses kemajuan dunia. Jadi di sini kami mendorong Indonesia untuk turut memprioritaskan sektor ini, ujar beliau. Nah, di sini jelas pihak Amerika sendiri yang menyatakan mereka siap mendukung Indonesia untuk membangun industri chip dunia. Dan dikatakan sebenarnya sudah ada sedikit sektor manufaktur di Pulau Batam. Namun tantangan yang sedang dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah pembuatan peta jalan yang cocok untuk pengembangan industri semikonduktor. Dan selain Amerika, Taiwan pun ternyata juga siap membantu bos. Dan perlu kalian ketahui untuk industri chip ini, Taiwan adalah rajanya. Taiwan punya peran penting dalam industri semikonduktor dunia. Pasalnya diketahui bahwa 95% dari chip tercanggih dan 90% dari server AI dunia dibuat di Taiwan dan oleh perusahaan Taiwan, bukan kaleng-kaleng. Dan jika negara kita Indonesia mendapat dukungan dari Taiwan dalam industri chip ini, Indonesia berani berinvestasi dibantu oleh Taiwan dan Amerika, maka bukan tidak mungkin Malaysia yang saat ini memiliki pabrik perakitan chip terbesar di dunia bisa kalah dan tersalib oleh Indonesia. Indonesia pasti mampu menggapai mimpinya bos. Dan hal ini pun didukung pula oleh sumber daya alam yang melimpah di negara kita Indonesia. Di mana terkait hal ini Kementerian Perindustrian pun telah menyebut bahwa ekosistem semikonduktor di Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Dan hal ini seiring dengan melimpahnya ketersediaan bahan baku semikonduktor di Indonesia bos. Di mana untuk saat ini diketahui bahwa negara kita Indonesia memiliki cadangan pasir silika sebesar 330 juta ton. Di mana sebaran ini pun ada di sekitar Kalimantan, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara sampai ke wilayah Papua. Bukan kaleng-kaleng. Indonesia pasti bisa bos. Oke, sekarang kita lanjut sedikit tentang Malaysia tadi bos. Jadi Malaysia pun sebenarnya kini juga tak hanya berhenti sampai di sini saja. Perdana Menteri Malaysia yaitu Bapak Anwar Ibrahim pun telah menggarisbawahi komitmen pemerintah Malaysia untuk menarik lebih banyak investasi chip dan mengembangkan tenaga kerja teknologi yang lebih besar. Dan untuk saat ini, Malaysia pun sudah menjadi lokasi pabrik produksi chip Infineon yang terbesar di Asia, serta pabrik pengemasan dan perakitan chip terbesar di dunia.
di mana produknya yaitu chip silikon karbida atau SiC ini pun sangat penting untuk aplikasi seperti solusi pengisian daya kendaraan listrik berdaya tinggi dan infrastruktur energi terbarukan. Sementara chip GaN yang padat energi dapat digunakan untuk membuat pengisi daya dan adaptor lebih kecil. Nah, pertanyaannya kini bos, apakah Indonesia akan mampu mengejar ketertinggalannya ini dari Malaysia dalam bidang teknologi chip alias semikonduktor? Nah, kita jawabannya tetap netral ya bos. Jadi sebenarnya jawabannya ini ada pada pemerintah Indonesia sendiri, pemerintah kita sendiri bos. Saat ini lingkungan mendukung negara kita, Indonesia, kini telah mendapat dukungan dari Amerika, Taiwan, bahkan juga dari China untuk industri semikonduktor ini. Dan kalau pemerintah kita tetap tegak lurus, komitmen mengejar teknologi chip ini, bukan tidak mungkin bos. Bahkan industri chip Indonesia di masa depan bisa melampaui Malaysia. Inilah kompetisi bos. Siapa yang lebih gesit pemerintahannya, siapa yang lebih mampu menarik investasi teknologi asing, maka dialah nanti akan menjadi pemenangnya di masa depan. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Cara busuk Malaysia Singapura agar RI tak punya industri semikonduktor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto belak-belakan negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura tidak senang dengan rencana Indonesia memajukan industri semikonduktor, sehingga menurutnya sering dihambat melalui lembaga non-profit yang ada. Airlangga menjelaskan saat ini Amerika Serikat mau mempersiapkan Indonesia masuk dalam pembuatan komponen semikonduktor. Selain itu juga Cina berencana juga berminat pada bagian wafer semikonduktor. Dan kita akan buat terintegrasi di Pulau Rempang dengan investasi 12 miliar US dollar, kata Airlangga ya. Namun menurut Airlangga hal ini membuat negara tetangga tidak senang sehingga sering mengganjal Indonesia dengan isu lingkungan. Dan Singapura, Malaysia tidak senang, makanya dibuat ribut terus sama NGO supaya Indonesia tidak masuk di industri semikonduktor. Jadi itu realitas katanya. Airlangga menjelaskan sebelumnya Indonesia pernah memproduksi komponen semikonduktor. Nah ya, namun pada akhirnya investor pindah ke Malaysia akibat dari regulasi yang diterapkan. Dan hari ini ekspor ke Malaysia elektronik base 40%. Nah, Indonesia harus menarik ulang. Semikonduktor Indonesia baru dihilir, di testing sama di assembling ya katanya. Selain itu, untuk mendukung pembangunan industri semikonduktor dibutuhkan engineer yang banyak pada bidang mikroelektronik. Karena kalau bicara semikonduktor itu bicara chip design. Itu bahasa sederhananya adalah bikin sirkuit elektrik. Sirkuit elektrik dibuat kecil katanya ya. Menurut catatan Kementerian Perindustrian, Indonesia pernah memiliki pabrik semikonduktor pada tahun 1973. Industri komponen chip semikonduktor merupakan investasi dua perusahaan multinasional Amerika Serikat ya. Namun karena masalah ketenaga kerjaan, investor pabrik semikonduktor memilih pindah ke Malaysia pada tahun 1985. Sejak saat itu, manufaktur semikonduktor Indonesia kalah dengan Malaysia. Indonesia bahkan menjadi pengimpor semikonduktor ya. Padahal dulunya pengekspor. Kehilangan pabrik semikonduktor menjadi kerugian bagi Indonesia. Tak hanya mobil listrik, komponen semikonduktor adalah komponen fundamental dalam membangun ekosistem industri elektronik di sebuah negara.